All Signs, ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk reading harian semua zodiak, dan readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena ini tidak diperuntukkan untuk personal ya. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan diambil ke hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Dan bagi kamu yang ingin langsung ya ke zodiak kamu, boleh dicek timingnya di description ya, jadi kamu tidak perlu menonton semua durasi video ini. Oke, readingan ini juga bisa cocok untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Saya akan memulai membaca zodiak yang pertama, yaitu Cancer. Oke, untuk Cancer, saya ingatin lagi ya, readingan ini cocok untuk karir, asmara, dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Ambil pesan yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Oke, beberapa di antara kamu ada nih yang single parent ya, dan kamu adalah bekerja keras, memiliki karakter yang tegas juga, ini keras gitu ya. Bisa jadi karena pengalaman hidup kamu yang sudah kamu lalui ini banyak lika-likunya ya. Ini yang membuat kamu menjadi sosok yang tough gitu. Juga ini adalah sosok yang mampu melihat kebohongan atau orang-orang yang menurut kamu enggak baik untuk ditemenin ya. Ada misalnya seseorang di dalam hubungan kamu gitu, atau interaksi dengan seseorang yang baru yang memasuki hubungan asmara kamu tahu nih, langsung menilai, oh ini orangnya seperti ini nih, ini begini nih gitu ya. Jadi kamu mampu ini memberikan pencerahan untuk diri sendiri, bukan untuk diri sendiri saja, tapi kamu juga sepertinya ya, beberapa di antara kamu ada nih yang sering dimintai pencerahan oleh orang-orang sekitar kamu. Ya, bisa jadi hari ini beberapa di antara kamu ada nih yang dimintai pencerahan gitu ya. Curhat sama kamu, sharing sama kamu. Terus dia ini berharap kalau kamu akan memberikan pencerahan atau solusi terhadap si dianya. Karena untuk Queen of Swords di sini, ini adalah seseorang yang mampu memberikan solusi. Ya, bahkan ketika dia dihadapkan pada persoalan masalah, dia mampu nih untuk mencari jalan keluar. Ya. Oke, ada Queen of Pentacles. Ya. Queen, beberapa di antara kamu adalah sosok selain kamu ini adalah tegas, tapi kamu juga seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengelola uang ya, memanage uang. Ya, pekerja keras, juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap orang-orang yang kamu cintai. Ada sisi protektor di sini, dimana kamu akan rela berkorban untuk ngebantu atau membuat orang-orang yang kamu cintai bahagia. Ya, ini adalah sosok pebisnis juga, ini energi feminim. Ya, pebisnis, seseorang yang profesional. Ya, seseorang yang pekerjaannya profesional ya, seperti guru gitu ya, atau diplomat, pengacara, dokter ya, seperti itulah kira-kira ya. Nah, untuk The High Priestess hari ini ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu juga sepertinya terkoneksi dengan spiritual kamu ya. Ada keinginan ini untuk belajar memaafkan diri sendiri atau memaafkan orang lain ya. Ya, orang yang nyakitin kamu, yang membuat kamu kecewa, atau belajar juga kamu untuk menerima keadaan atau situasi yang kurang menguntungkan menurut kamu, bagi kamu. Ya. Beberapa di antara kamu juga ini saya lihat sepertinya memiliki rahasia. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang ada rahasianya nih. Ya, untuk The High Priestess ini adalah sesuatu yang sangat dalam gitu ya, sesuatu yang gak nampak dan hanya bisa diketahui lewat intuisi. Jadi kalau kamu dihadapkan misalnya pada masalah atau persoalan ya, atau dihadapkan pada pertanyaan, bagaimana nanti masa depanku, apakah aku akan bahagia, apakah kehidupan karir atau finansialku akan meningkat, ini hanya bisa dijawab lewat spiritual guidance kamu sendiri.
Jadi harus terkoneksi dengan intuisi kamu. Kamu akan mendapatkan pesan-pesan itu. Bisa jadi dari suara hati, ya, gerakan suara hati, atau bisa jadi lewat mimpi gitu. Atau pertanda-tanda yang kamu lihat sehari-hari secara fisik gitu ya. Ya. Beberapa di antara kamu juga ini saya ngelihat sepertinya kamu dealing dengan seseorang yang sangat keras ya. Ya tajam nih ngomongnya gitu. Ya, dan ini kadang bisa mengecewakan dan sepertinya kamu di sini belajar untuk memaafkan. Ya, bisa jadi ini memang energi kamu yang keras gitu sama orang gitu ya. Dan ya ada rasa bersalah gitu ya. Ya, setiap orang kan begitulah. Ada pasti kekurangan, tetapi intinya adalah kalau ada kesadaran, akhirnya ada kesadaran, ada permakluman, itu yang terpenting. Ya, itu aja sih untuk Cancer ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Goodbye. Halo Pisces, ini untuk reading harian di tanggal 3 untuk karir asmara ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu dealing ya. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok untuk pesan yang disampaikan. Oke, ada Queen of Swords, King of Pentacles, dan Ten of Cups. Ya, beberapa di antara kamu ini dihadapkan pada situasi di mana kamu harus bisa bersikap tegar gitu ya, tough, dan juga kamu harus bisa mencari solusi atau membuat solusi untuk persoalan atau beban ya, atau tantangan ya, atau bidang pekerjaan yang kamu geluti. Jadi ada di sana semacam masalah gitu ya, dan kamu harus mampu membuat solusi ya, atau penyelesaian di sana ya. Saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu ada juga yang mencari pencerahan ya, mencari penerangan pikiran dari orang-orang sekitar kamu, atau sebaliknya malah orang yang mencari pencerahan sama kamu ya. Dan saya melihat kamu di sini mampu memberikan solusi nih untuk orang ini yang meminta saran dari kamu ya. Readingan ini juga bisa vice versa ya. Oke, ada King of Pentacles. Beberapa di antara kamu bisa jadi dealing dengan seseorang yang berenergi Virgo, Taurus, Capricorn. Ini adalah the Midas gitu, the King of Midas. Kalau the King of Midas itu adalah dia itu seseorang, apapun yang disentuhnya bisa jadi uang gitu. Ya, seperti magician gitu ya, tapi enggak terlepas dari memang keahlian atau pengetahuan yang dia miliki di bisnis, atau dia selalu memiliki cara bagaimana dia bisa mengelola uang gitu. Dia juga mampu mengelola uang, mengorganisir bawahannya ya. Sebagai leader juga ini cocok ya. Ya, saya ngelihat di hari ini beberapa di antara kamu bisa jadi ini adalah energi kamu ya. Ya, energi kamu yang kamu serap dari orang-orang sekitar kamu. Bisa jadi kamu terinspirasi dari energi ini, jadi kena nih kecipratan energinya ke kamu. Bisa jadi ini adalah energi pasangan kamu, tapi energi ini tercermin lewat kamu, walaupun jadi kamu bukan elemen bumi gitu ya. Ya, jadi cara kerja alam itu ya seperti itu gitu ya. Ini elemen bumi, tapi kok sepertinya di hubunganku ya, hubunganku dengan pasanganku, aku Pisces nih, pasanganku Capricorn elemen gitu ya. Harusnya pasanganku dong yang miliki ini, tapi pada kenyataannya aku yang miliki itu gitu. Ya, artinya ada di sana ini ya. Gimana ya? Cara kerja alam itu ya begitu. Kalau nggak terrealisasi atau direalisasikan oleh elemen itu sendiri ya, atau zodiak itu sendiri, itu bisa jadi orang terdekat yang mengimplementasikan itu gitu ya. Ya, semoga paham nih maksudnya saya gimana. Oke, bisa jadi ini ya, Pisces dealing dengan seseorang yang berelemen bumi ya. Dia ini tahu menghabiskan uang untuk kenikmatan gitu ya. Tapi dia juga tahu bagaimana mencari uang gitu ya. Ya, dia tahu nikmatnya kemewahan
Ya, karena dia tahu kenikmatan kemewahan itu, ya dia bekerja keras. Ya, dia nggak mau downgrade gitu. Ya, dia akan selalu berusaha di sini untuk ngejaga stabilitas keuangannya. Ya, bisa jadi kamu di sini adalah seseorang yang berusaha untuk ngejaga stabilitas keuangan kamu, menjaga supaya kondisi perekonomian kamu atau kebahagiaan kamu di rumah tangga kamu atau dengan pacar kamu gitu ya tetap stabil gitu ya. Ya, faktor-faktor dari luar seperti keuangan atau karir atau masalah-masalah dari luar ini jangan sampai mengganggu kebahagiaan kamu dengan keluarga ataupun dengan pasangan. Ya, ada 10 of cups nih, ada kebahagiaan in the end di hari ini. Beberapa di antara kamu ada yang sepertinya merayakan pesta kecil-kecilan bersama, kumpul-kumpul bareng gitu ya, sambil nonton bareng, sambil main-main dengan keluarga yang tadinya sibuk ya kan dengan urusan bisnis atau pekerjaan. Pasangan kamu sibuk, kamu juga sibuk gitu ya. Tapi hari ini saya ngelihat ya beberapa di antara kamu ini ada momen atau waktu bisa kumpul bersama dan ada kebahagiaan di sini. Wow. Demikian untuk Pisces. Goodbye. Halo Scorpio. Ini untuk reading harian Scorpio. Bisa cocok untuk karir asmara dan kesehatan. Ya, ambil yang cocok ya. Untuk pesan yang disampaikan, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Atau jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif. Oke, ada Seven of Swords, The Magician, Knight of Wands. Ya, sepertinya ya beberapa di antara kamu ada ini yang terlibat dunia kerja lewat online, working on internet. Ya, atau ada juga nih yang berusaha untuk menyelamatkan diri dari situasi yang kurang enak, kurang menyenangkan atau berisiko gitu ya. Sepertinya bidang atau situasi finansial ya, atau proyek yang kamu kerjakan, pekerjaan yang kamu kerjakan, atau hubungan kamu dengan seseorang di sini ada risikonya dan kamu harus pintar-pintar ini sepertinya menginisiasi ya, atau pintar-pintar mengobservasi lingkungan dan harus senantiasa melangkah hati-hati ya. Lihat kiri kanan dulu gitu ya. Di setiap langkah kamu harus ada kehati-hatian, pikirkan terus lihat kiri kanan. Ya, ini adalah seseorang yang smart, cerdik ya. Di satu sisi dia juga nih licik. Jadi dia akan senantiasa mencari cara bagaimana supaya dia menyelamatkan dirinya dari musuh. Bagaimana caranya dia mengalahkan musuh, bahkan dengan trik-trik yang licik gitu. Ya, ada harapan-harapan di sini, rencana-rencana yang kamu buat juga ya, bagaimana caranya supaya kamu tidak gagal atau tidak rugi, atau kamu bisa tetap menjaga hubungan kamu dengan baik dengan pasangan kamu. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu yang boros banget ini dalam menggunakan uang ya. Jadi sepertinya perlu ada di sini kesadaran atau harus hati-hati di dalam melakukan pengeluaran ya. Ada The Magician. Beberapa di antara kamu memiliki ini ya, memiliki kemampuan untuk berkreasi ya. Kamu adalah sosok yang mampu sebenarnya mewujudkan plan kamu tadi ya. Ada plan di kamu di sini. Ya, bisa jadi ini ada usaha atau bisnis yang kamu pikirkan atau sudah kamu jalankan gitu. Nah, kalau kamu memanfaatkan sumber-sumber yang ada yang kamu miliki, udah ada nih misalnya sumbernya, udah ada sarana prasarananya ya, gitu ya. Kalau kamu memiliki kepercayaan diri ya, gunakan waktu semaksimal mungkin. Ya, harus ada timingnya gitu ya. Bisa mengobservasi situasi atau lingkungan dan kamu memiliki rasa percaya diri, maka apa yang kamu rencanakan di sini yang akan kamu mulai akan
menuai keberhasilan. Ibarat ada nih pekerjaan atau proyek yang ingin kamu kerjakan hari ini gitu ya, dan pengen tuntas nih hari ini gitu. Nah, kalau kamu mengerahkan energi kamu di sini ya, bersemangat dan memiliki rasa percaya diri, ini akan berhasil. Kalaupun kamu ketahui bahwa pekerjaan ini ada resiko, tapi akan ada peluang untuk berhasil atau beruntung gitu ya. Ya, selama kamu percaya diri gitu, karena The Magician ini berhubungan dengan kepercayaan diri, berhubungan juga dengan komunikasi yang jelas dengan orang-orang sekitar. Ya, ada Knight of Wands. Ini adalah seseorang yang sangat curious, sangat penasaran dengan hal-hal baru, ya, sesuatu yang menantang, atau dia ini bersedia ini mengambil resiko nih untuk tantangan itu tadi ya. Kalau itu menarik perhatian kamunya gitu. Nah, di sini kan saya katakan tadi ada beberapa di antara kamu sepertinya punya plan atau pengen memulai suatu project atau usaha nih gitu ya. Dan sepertinya kamu lakukan ini karena apa? Kamu ngerasa tertantang, kamu ngerasa aku harus bisa nih gitu ya. Energinya di sini meledak-ledak gitu ya. Dan kamu pengen kamu untung. Ada di sini situasi yang ngedorong kamu sepertinya aku pengen untung nih gitu ya. Ya, bakalan kamu dapatkan di sini berita baik ya. Bakalan ada kabar baik, hati yang menggembirakan lewat dari situasi yang mencengkram gitu. Iya, ada Ace of Pentacles nih, ada bottom of the deck-nya. Wow, surprise ya untuk the tower-nya. Bakalan ada ini sepertinya transaksi jual beli, pertemuan dengan orang baru, dan bisa jadi pertemuan kamu dengan orang baru di sini akan menguntungkan kamu atau membawa kabar baik terhadap Scorpio. Oke, demikian untuk Scorpio. Goodbye. Halo Libra, ini untuk reading harian Libra di tanggal 3 Februari, dan readingan ini bisa cocok untuk karir asmara dan kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Wow, dapat 2 nih ya di sini. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Oke, yang pertama ada Queen of Wands. Ya, untuk beberapa di antara kamu sepertinya kamu adalah sosok yang populer, yang independen, ya, disenangi oleh banyak orang, ya, dan kamu adalah sosok yang berusaha untuk berpikir positif ya, dan ada hal-hal kira-kira yang terngiang di kepala kamu langsung outspoken, kamu utarakan itu gitu ya. Kamu juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang di sekitar kamu, ya. Orang-orang di sekitar kamu percaya bahwa kamu adalah seseorang yang bisa diandalkan, bisa memberikan kontribusi ya. Karena di sini ada energi kreativitas saya lihat. Ada juga nih beberapa di antara kamu sepertinya dealing dengan energi black gitu ya, energi negatif di sini. Ini mempengaruhi kesehatan. Ya, bisa jadi ini adalah black magic ini. Ya, oke, ada Seven of Wands. Ada juga Two of Wands. Beberapa di antara kamu sepertinya dihadapkan pada 2 kondisi atau situasi ya. Ya, bisa jadi ini feeling atau situasi emosional. Di satu sisi kamu bahagia, di sisi lain kamu ngerasa kurang puas. Seperti ada kekecewaan, seperti ada penyesalan terhadap kondisi atau situasi yang membuat kamu kurang puas gitu ya. Ada keinginan untuk travel, untuk holiday, atau untuk berganti pekerjaan bisa jadi ya, atau pengen berganti tempat tinggal, seperti relokasi pengen gitu ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu sepertinya berhasil keluar dari masalah ya. Ada situasi atau masalah yang kamu hadapi, bisa jadi beban tugas, tapi kamu mampu menyelesaikan itu ya. Dan tapi walaupun kamu mampu menyelesaikan hal ini, kamu tetap ngerasa kurang puas gitu. Saya nggak ngerti kenapa bisa begini ya. Two of Wands. Ada juga ini dihadapkan pada 2 pilihan ini. Ya, bisa jadi pilihan hubungan di kehidupan asmara kamu ya.
Kamu sepertinya lebih memilih ini nih gitu, tapi ada pilihan lain lagi yang ditawarkan terhadap kamu ya. Kadang kan kita mau gitu ya, kita udah ada hubungan nih dengan seseorang gitu ya, tapi ada orang baru yang hadir lagi nih, memberikan semacam energi-energi fresh atau peluang-peluang yang membuat kamu berpikir ulang gitu ya. Ya, untuk asmara saya ngelihat di sini sepertinya kamu enggak terlalu puas dengan seseorang yang kamu pilih menjadi pasangan kamu. Ya, tapi tetap kamu pilih gitu ya. Oke, ada Ace of Cups. Ya, ada situasi emosional yang ini ya, yang fresh, yang baru. Ya, untuk beberapa di antara kamu ada juga ini situasi emosionalnya kurang puas nih. Ya, saya nggak bisa ngejamin juga di sini bahwa kebahagiaan yang kamu miliki di sini 100% bahagia gitu. Karena di satu sisi walaupun kamu bahagia, ada seperti ketidakpuasan saya ngelihat di sini. Nggak plong gitu ya. Seperti ada energi yang masih menahan kamu gitu. Ya. Untuk beberapa di antara kamu yang dihadapkan pada dilema ya. Ada ini yang dihadapkan pada situasi dilema keuangan ataupun pekerjaan. Bingung harus bagaimana? Ya, kamu akan mendapatkan pertolongan, uluran tangan dari seseorang. Bisa jadi dari energi Aries, Sagittarius, Leo ya. Bisa jadi ini dari pasangan kamu gitu. Atau bisa juga ini vice versa, kamu yang memberikan uluran tangan terhadap seseorang yang membutuhkan bantuan kamu. Oke, demikian untuk Libra. Goodbye. Halo Aqua, ini untuk reading harian kamu. Dan reading ini bisa cocok untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Ambil pesan yang cocok menurut kamu, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan ya. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang sensitif menurut kamu. Oke, ada Four of Swords, Ace of Pentacles, Strength. Ada rasa frustasi ya. Ada kurang enak badan nih untuk beberapa di antara kamu. Ada yang nggak bisa tidur. Ini butuh relaksasi nih, butuh hiburan, butuh holiday, butuh piknik kamu ini ya. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu yang kepikiran terus nih. Bisa jadi kepikiran pekerjaan, keuangan, usaha ya, ataupun seseorang. Dan ada hal-hal yang mengganggu pikiran kamu. Kenapa kamu kepikiran di sini ya? Dan ketika kamu mendapatkan Four of Swords di sini, spiritual guidance kamu menyarankan kamu untuk istirahat dulu. Tenangkan hati dan pikiran, tidur yang cukup supaya pikiran jernih, tubuh kamu juga nggak lelah. Ya, kalau tubuh kita itu segar gitu ya, pikiran juga jadi segar. Jadi apapun misalnya masalah ya atau situasi yang kamu akan hadapi, ya bisa jadi kesibukan di dalam pekerjaan gitu ya, ini akan bisa kamu tuntaskan gitu ya. Apapun tantangan di depan kamu pekerjaan ini, supaya bisa mendapatkan uang, bakalan bisa kamu ikuti dia arusnya gitu, sekencang apapun arusnya gitu ya. Ya, karena di sini saya lihat bakalan ada nih tawaran-tawaran yang akan datang sama kamu. Pintu rezeki ada ya. Kalaupun misalnya nggak kamu cari, ada aja uluran tangan yang membukakan pintu rezeki sama kamu. Ada aja orang nih atau channel yang memberikan informasi rezeki terhadap kamu ya. Ya, hanya saja memang kamu perlu di sini memiliki kontrol diri atau disiplin diri untuk mengatur pola hidup, pola makan, pola tidur ya dengan baik ya. Saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu juga ada yang mengalami konfrontasi ya, semacam pertentangan di dalam diri sendiri ya, mengenai apa yang harus kamu lakukan, terus bagaimana kamu harus ngejalani hidup, mengatasi masalah kamu gitu ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu bisa jadi ada
terlibat pertentangan dengan orang di sekitar kamu. Dan untuk spiritual guidance kamu di sini, ya, untuk strength ini menyarankan kamu untuk menjadi seseorang yang tough, ya. Jadilah sosok yang kuat gitu dari dalam gitu ya. Kamu gak harus menunjukkan seberapa power diri kamu terhadap orang-orang di sekitar. Yang terpenting adalah kamu memiliki kontrol diri dari dalam dan kamu tough gitu dari dalam gitu ya. Di luar kita boleh tenang-tenang aja gitu, tapi di dalam kita memegang atau membangun fondasi karakter atau personality yang kuat gitu. Jadi seberapa besar pun masalah yang kita hadapi, kita bisa berdiri tegak, tough, dan selalu memiliki kepercayaan diri gitu, bahwasanya kamu itu memiliki kekuatan. Hanya saja kadang kamu kurang menyadarinya gitu. Kalau kamu menyadarinya, tidak akan ada di sini Four of Swords. Ya. Oke, demikian untuk Aquarius. Goodbye. Halo Gemini, ini untuk reading harian Gemini. Dan readingan ini bisa cocok untuk karir, asmara, dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Ambil pesan yang menurut kamu sesuai dengan energi kamu. Ya, jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang tidak cocok atau tidak berkenan dengan situasi emosional kamu. Ya, oke, ada Queen of Wands, Wheel of Fortune, Two of Swords. Ya, saya ngelihat di sini kamunya hampir mirip ini dengan Aqua ya. Ya, ada Queen of Wands. Ya, ini adalah seseorang yang memiliki karakter yang sangat populer, yang terkenal gitu ya di lingkungan pertemanan, di tempat pekerjaan. Atraktif dia ini orangnya ya, independen, mandiri ya. Juga dia ini memiliki positive vibes ya, dia memiliki apa ya, energi yang positif sebenarnya gitu ya. Cuman kadang dia karena terlalu positif gitu, orang bisa menganggap dia itu seperti sombong ya, karena dia juga outspoken ya. Kamu itu outspoken ya, beberapa di antara kamu ya, clear ya, jelas di dalam berbicara gitu ya, percaya diri di dalam mengemukakan pendapat, pemikiran ya. Terkadang outspoken di sini bisa berlebihan, terlalu percaya diri gitu ya. Ketika kamu terlalu percaya diri, energinya jadi negatif kan gitu ya. Saya ngelihat hari ini beberapa di antara kamu ini ada yang terlalu independen atau terlalu outspoken, terlalu all out gitu ya, atau terlalu terbuka dengan pemikiran kamu. Bisa jadi kamu memiliki prinsip atau kritikan terhadap lingkungan pekerjaan kamu atau seseorang yang dealing dengan kamu di sini. Jadi ini menimbulkan apa ya, kesan bagi orang-orang di sekitar kamu bahwa kamu itu seperti sombong gitu ya. Ya, jadinya ada yang nggak suka gitu. Yang nggak suka ini bisa aja dia nge-transfer energi-energi yang nggak baik sama kamu gitu. Untuk the cat-nya ya, saya ngelihat ini adalah black energy, energi yang negatif ya, bisa jadi black magic gitu ya. Oke, ada senantiasa perubahan-perubahan yang terjadi hari ini ya. Ya, bisa baik, bisa enggak. Tapi kalau saya ngelihat di sini sepertinya kurang baik nih hari ini. Ya, ada keinginan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, keluar kota. Ya, kamu berharap adanya keberuntungan berpihak terhadap kamu. Apa yang kamu kerjakan akan berhasil ya. Ketika kamu mengkritik orang, kamu berharap ini orang bisa merespon kamu. Atau ketika kamu ini ya, ada semacam bentuk komunikasi di sini untuk beberapa di antara kamu dengan orang terdekat kamu ya. Seperti chatting gitu ya. Kamu ungkapkan isi hati kamu dengan tujuan supaya ada informasi yang kamu dapatkan, uluran tangan atau pintu akses gitu. Kamu ini ya, yang kamu peroleh untuk tujuan kamu gitu. Ada tujuan tertentu yang kamu ingin dapatkan di sini, seperti
uluran tangan dalam hal financial atau mendapatkan pekerjaan, bisa jadi ya. Tapi sepertinya ini erat kaitannya dengan cara kamu di dalam berkomunikasi atau bertindak. Bisa jadi body language gitu. Itu mempengaruhi vibes-nya gitu. Sesuatu yang over itu bisa jadi negatif vibes gitu ya. Tadinya kamu bisa ini positif dia vibes-nya. Energi kamu bisa positif gitu. Dengan nilai-nilai atraktif yang tadi ya, atau kemampuan di dalam bersosialisasi, kemampuan di dalam berbicara. Tetapi kalau sudah over, ini bisa membuat energi-energi negatif ini semakin menguasai kamu, menguasai pikiran atau emosional kamu. Jadi saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu jadi kurang ini ya, kurang harmonis atau kurang damai hatinya, atau pikiran kamu kurang damai gitu. Dan di sini perlu bagi kamu sepertinya melepaskan diri dari energi negatif, energi toksik nih yang mengikat kamu. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu dihadapkan pada dua pilihan, si A atau si B. Dua pilihan pekerjaan, A, B gitu ya. Butuh pencerahan, butuh juga ini observasi terhadap situasi atau pilihan-pilihan ini. Kamu harus senantiasa meyakinkan diri kamu dulu ya, sebelum kamu membuat keputusan. Jangan membuat keputusan atau melakukan suatu tindakan berdasarkan sensitivitasness atau berdasarkan emosional kamu. Karena saya ngelihat untuk game ini energinya agak gelap gini hari ini gitu ya, agak ini ya, agak emosional gitu ya, seperti ada kekhawatiran, takut di dalam membuat suatu keputusan atau tindakan, ada rasa kurang percaya diri di dalam membuat keputusan atau tindakan. Bisa jadi ini kurang percaya diri di dalam mengekspresikan diri ya. Tadinya kamu populer gitu, tapi ada semacam situasi yang ini seperti berbalik arah gitu ya, yang ngebuat kamu jadi kurang percaya diri gitu. Padahal sebenarnya basicnya kamu adalah seseorang yang percaya diri, outspoken, atraktif, positive vibes, tapi ini bisa berubah sewaktu-waktu gitu, tergantung dari situasi yang membuat kamu jadi khawatir atau suasana hati kamu jadi nggak damai di sini ya. Oke, penting bagi game ini meyakinkan diri dulu ya, yakinkan diri kamu dulu, tanya suara hati kamu, cari pencerahan atau informasi, searching ya, berbagai macam informasi untuk meyakinkan kamu terhadap situasi, jalan mana yang akan kamu tempuh atau apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi masalah kamu di sini gitu ya. Oke, demikian untuk game ini. Goodbye. Halo Virgo, ini untuk reading harian di tanggal 3 ya. Dan readingan ini bisa cocok untuk karir, asmara ataupun kesehatan. Kamu diambil pesan yang sesuai dengan kamu, diabaikan bila tidak sesuai, jangan dipaksakan ya. Oke, ada Five of Cups, Knight of Cups, Two of Swords. Wow, sepertinya ada kekecewaan, ada hal yang membuat kamu kecewa hari ini ya. Bisa jadi ini sudah terjadi dan masih teringat hingga sekarang. Ya, ada semacam kerugian dalam hal financial atau kamu dikecewakan oleh pasangan kamu. Ya, sebenarnya di sini ada nih tawaran-tawaran ya, tapi kamu kurang tertarik. Kamu masih fokus dengan hal yang mengecewakan kamu. Ya, bisa jadi kan hal yang mengecewakan kamu ini sudah terjadi dan teringat hari ini. Ya, beberapa di antara kamu ada nih yang memperoleh tawaran ya kan, seperti yang saya katakan tadi ya. Ada yang memperoleh promosi ya, ada yang menginterview kamu, meminta kontrak kerja ya, kerjasama gitu ya. Tapi saya nggak ngerti ya, kamu sepertinya nggak tertarik gitu ya. Kamu fokusnya ini sama apa yang merugikan kamu ya. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu ya, ada promosi tawaran yang diberikan sama kamu, tapi ini malah mengecewakan kamu gitu. Kamu berharap ini akan mendatangkan kebaikan terhadap kamu, tapi malah membuat kamu kecewa.
Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu ini ya yang menantikan lamaran. Kamu pengen sekali hubungan kamu dengan seseorang semakin serius. Tapi apa yang kamu dapatkan adalah kekecewaan. Ya, sebenarnya kamu memiliki peluang-peluang lagi nih untuk memperoleh pasangan atau memperoleh sosok yang lebih baik dari hal yang mengecewakan atau seseorang yang mengecewakan kamu di sini. Tapi kamu masih fokus di sini gitu ya. Belum bisa move on gitu. Dan ini mempengaruhi situasi emosional kamu. Ya, kurang damai, ya kurang harmoni nih situasi emosional kamu ya. Ya, kamu sepertinya dihadapkan pada dua kondisi atau situasi antara kamu akan menerima tawaran ini walaupun mengecewakan, ya, atau enggak gitu. Ya, ada ini sepertinya kamu dihadapkan pada dua pilihan pasangan, pilih A atau B gitu ya. Ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa gak yakin. Bisa jadi karena kamu terlalu overanalyzing ya, terlalu banyak yang kamu analisis, terlalu detail gitu. Sesuatu itu kan gak ada yang sempurna kan gitu ya. Kalau kita terlalu mencari-cari kesalahan, ya selalu ada kesalahan. Atau mencari imperfection, kekurang perfekan dari seseorang atau pekerjaan, itu selalu akan ada gitu ya. Untuk Five of Cups ini bisa juga ini adalah hasil kerja atau penghasilan kamu atau harapan-harapan kamu terhadap sesuatu tidak seperti yang kamu bayangkan, tidak seperti yang kamu inginkan terjadi gitu. Dan ini mempengaruhi situasi emosional kamu hari ini ya. Ya, ada the magician untuk the bottom of the deck-nya. Artinya kamu harus senantiasa bangkit menjadi sosok yang lebih percaya diri lagi, cari sumber-sumber yang bisa membangkitkan rasa semangat, rasa percaya diri, dan sepertinya ya ini redup energi ini di diri kamu. Sebenarnya kamu ini adalah the magician gitu. Ya, seseorang yang kreatif. Sepertinya kamu ada nih yang dealing dengan situasi pekerjaan ya. Kamu ngerasa gak puas dengan hasil pekerjaan kamu, atau hasil pekerjaan dari bawahan kamu gitu. Padahal sebenarnya kalau kamu memanfaatkan the magician di sini, energi kreatif ini, bidang atau situasi yang kamu lagi jalanin di sini akan bagus hasilnya gitu. Ya, tapi ada semacam perfeksionis gitu. Kamu pengen semuanya seperti yang kamu udah catat di dalam pikiran kamu gitu. Harus sama persis seperti yang kamu harapkan gitu ya. Ini menimbulkan kekecewaan, situasi emosional yang gak stabil. Nah, ini sebenarnya di situ-situ aja dia bolak-balik gitu ya. Kalau misalnya emosional kamu gak bagus, ya energi kreatifnya itu tadi jadi redup, kamu jadi kurang kreatif, ya bekerja juga nggak semangat, hasil pekerjaan juga kurang memuaskan. Jadi seperti itu bisa jadi ya di hari ini. Jadi agak diperhatikan ini untuk situasi emosional kamu ya. Cari pencerahan ya, cari energi-energi kreatif nih yang bisa membuka mata hati kamu supaya nggak gelap gitu, supaya jangan terlalu khawatir banget gitu ya. Cari suasana yang bisa mendamaikan hati kamu gitu, atau sharing lah gitu dengan orang yang menurut kamu bisa membawa kedamaian di dalam hati kamu. Oke, demikian untuk Virgo. Goodbye. Halo Kepi, ini untuk reading harian Kepi di tanggal 3 Februari ya. Readingan ini cocok untuk karir asmara. Ambil pesan yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang tidak sesuai ya. Ada Ace of Cups, Nine of Swords, Three of Wands ya. Ada nih beberapa di antara kamu sepertinya dihadapkan pada situasi emosional yang ini ya, yang tidak diduga-duga ini. Saya nggak bisa mengatakan bahwa situasi emosional di sini
baik positif atau negatif. Ini tergantung dari bagaimana nanti kamu mengatasi pekerjaan kamu. Karena hari ini ya beberapa di antara kamu yang dealing dengan project atau pekerjaan kamu atau konten kamu gitu ya. Kalau tidak kamu manfaatkan waktu kamu sebaik mungkin atau kamu tidak memanfaatkan energi kamu ya untuk menyelesaikan tugas kamu, artinya ada di sini kegagalan atau adanya kehilangan kesempatan, kehilangan peluang gitu ya. Jadi ketika kamu mengalami kehilangan atau kegagalan di sini bakalan ada kekecewaan, ada frustasi atau penyesalan gitu. Jangan sampai hal ini terjadi. Nah, kalau misalnya hal ini terjadi ya, maka situasi emosional yang kamu dapatkan di sini bukan positif kan? Ini negatif. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ini bisa positif, bisa negatif gitu. Jadi apa yang kamu nantikan, apa yang kamu harapkan enggak sesuai dengan ekspektasi. Padahal sebenarnya kamu tahu betul kalau misalnya kamu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas kamu atau pekerjaan kamu, ada ibaratnya tekad untuk menuntaskan project kamu, ada target gitu ya, dan kamu fokus dalam mengerjakan itu. Nah, kalau itu enggak kamu jalankan sebaik mungkin, akan ada kegagalan, kekecewaan. Ini mempengaruhi emosi kamu ya. Sementara di satu sisi saya ngelihat kamu banyak mengobservasi situasi keuangan atau pekerjaan kamu nih. Ini pekerjaan ini akan menghasilkan income yang tinggi atau tidak. Pekerjaan ini patut untuk dipertahankan atau tidak. Ada rasa antusias di satu sisi gitu ya. Tapi rasa antusias di sini juga bisa dipengaruhi oleh cara kamu di dalam memanfaatkan waktu atau fokus kamu di dalam menyelesaikan tanggung jawab kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu banyak kehilangan kesempatan di sini, ada kegagalan di dalam mencapai target, ya otomatis semangat itu berkurang ya kan. Ya, jadi jangan sampai kamu menyesal, ya kan? Jangan sampai kehilangan momen, kehilangan kesempatan, ya. Berusahalah untuk mencapai target. Ya, ini semacam target ini ya. Tapi ada kemungkinan bisa kehilangan target di sini, tapi tetap tergantung dari kamu. Inilah pentingnya ada reading kartu tarot seperti ini ya, supaya kita bisa mengantisipasi ya, jangan sampai gagal, jangan sampai kecewa. Artinya aku harus bangkit dong gitu ya, aku harus bekerja gitu, aktif, jangan berdiam diri gitu ya. Jangan kebanyakan mengobservasi gitu ya, karena terlalu banyak mengobservasi juga di sini saya ngelihat kamu jadi pasif dia bekerja gitu ya. Bisa jadi kamu menjadi pasif di dalam bekerja karena memang pernah mengalami kekecewaan, kamu ditinggalin, kamu kehilangan sesuatu yang berharga menurut kamu, dan itu masih terus ya terasa energinya hingga sekarang gitu. Nah, ini harus segera kamu atasi gitu ya, supaya kedepannya nih energi kamu stabil lagi, supaya bagus dia gitu, dan optimisme itu bisa tetap terjaga. Oke, demikian untuk Kepi. Goodbye. Halo Taurus, ini untuk reading general harian Taurus. Untuk karir, asmara, dan kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Ambil yang cocok untuk pesannya, abaikan bila tidak cocok. Jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang sensitif atau tidak berkenan di hati kamu ya. Oke, ada the moon, 7 of swords, 3 of wands ya. Situasi emosional beberapa di antara kamu ada yang nggak stabil ya. Ada rasa amarah gitu, sedih ya, apa-apa sensitif gitu, bawaannya sensitif, mudah tersinggung nih hari ini kayaknya. Ya, ada hal-hal yang mempengaruhi emosi kamu ini, dan itu terngiang-ngiang di hati kamu. Jadi ada perkataan orang atau tindakan orang di sekitar kamu yang bikin kamu jadi sensitifan gitu kan, atau yang menyinggung hati kamu. Jadi satu hari ini apa-apa gitu kan yang membuat kamu sedikit-sedikit ini nggak senang, kamu marah atau sensitifan gitu, atau sedih gitu ya. Ya,
Sepertinya penting bagi kamu memang di sini harus menjaga sikap atau menjaga ini ya, posisi, tindakan gitu ya, atau menjaga jarak ini dengan orang-orang sekitar kamu supaya kamu nggak terpancing emosinya gitu ya. Ya, mudah terpancing emosi nih hari ini ya. Ya, supaya di dalam bekerja juga bisa nih berjalan dengan lancar. Kalau kita udah emosian ya, kita jadi nggak fokus nanti bekerja gitu. Bisa jadi kita jadi lalai, habis itu rugi, atau karena kita emosian pekerjaan kita nggak tuntas, nggak selesai kan gitu ya. Ya, untuk Seven of Swords ini ada nih resiko di sini gitu. Resikonya itu tadi berkenaan dengan emosional kamu. Kalau hati yang gembira itu pasti mampu untuk mencari segala solusi atau penyelesaian seberat apapun beban yang kita hadapi. Kalau kita memiliki hati yang gembira, ya kan, semuanya itu pasti ada jalan keluarnya, pasti bisa diatasi. Ya, perlu memang di sini bagi kamu untuk tetap waspada, jaga jarak dengan orang-orang sekitar kamu supaya emosional kamu nggak terpancing. Ya, jaga hati, jaga pikiran juga. Terus hati-hati di dalam melakukan pekerjaan gitu, jangan sampai melakukan kesalahan. Nanti kamu melakukan kesalahan kena singgung gitu kan, kamu tersinggung sakit hati gitu ya. Oke, ada Three of Wands. Ya, ada ini semacam penantian nih untuk beberapa di antara kamu ya, menantikan hasil dari panen, menantikan hasil dari pekerjaan kamu, menantikan gaji. Bisa jadi ada beberapa di antara kamu sampai sekarang belum keluar gajinya gitu ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu yang lagi nge-survey situasi perekonomian kamu, pekerjaan kamu. Ini ada baiknya aku bertahan atau aku travel aja lah ya gitu. Sepertinya memang kerja di sini ya gini-gini aja terus gitu ya. Jadi optimisme di sini sedang diuji gitu ya. Optimisme kamu hari ini sedang diuji. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hati, ya kan. Sebaiknya aku terus lanjut di bidang ini atau aku berganti haluan aja ya. Nah, semacam gitu ya. Ya, untuk debat sama dedek kamu ada The Fool ya. Harus memiliki keberanian dan kepercayaan diri ini sepertinya ya, untuk menghadapi situasi yang kamu hadapi hari ini. Ya, jangan takut, jangan terlalu khawatir nih ya untuk apa yang kamu kerjakan hari ini. Ya, yang penting ya ini bisa kontrol diri, itu aja untuk demonnya. Ya, jangan terlalu banyak berfantasi, konsentrasi dalam bekerja gitu ya. Apalagi ada risiko-risiko yang kamu hadapi di sini, nggak boleh menghayal ini. Harus fokus supaya tidak terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan, kena marah ya kan, jadi sedih. Ya, itu bisa jadi menurunkan motivasi gitu. Ya, padahal ini untuk debat sama dedeknya bagus nih. Ya, ada juga ini The Sun untuk the top of ini cardnya ya. Bagus ini sebenarnya, cuman ini tadi ya, emosional kamu di sini nggak stabil. Ya. Oke, bisa jadi ada harapan-harapan kamu di sini yang belum terwujud gitu ya. Ini yang membuat kamu jadi emosional. Ya, misalnya ya kan, ada janji nih, dijanjikan sama kamu bahwa hari ini akan ketemuan gitu ya kan. Rupanya nggak jadi, diundur. Minggu depan aja ya gitu ya. Jadinya kamu ya sensian lah kan gitu ya. Iya, contohnya seperti itu. Oke, demikian untuk Taurus. Goodbye. Halo Leo, ini untuk reading general harian Leo. Untuk karir, asmara, dan kesehatan disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Ambil pesan yang cocok dengan kamu, abaikan bila tidak cocok. Oke, Leo, sepertinya ada konflik ya hari ini. Ada argumen perbedaan pendapat antara kamu dengan orang terdekat kamu. Bisa orang terdekat di sini, saya akan selalu mengucapkan orang terdekat ya. Tapi orang terdekat di sini bisa pasangan, bisa orang anggota keluarga, bisa juga partner kerja. Jadi supaya singkat gitu ya, supaya nggak ada perulangan gitu.
ada konflik nih atau argumen ya, perbedaan pendapat, opini dengan orang terdekat kamu ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu yang konflik batin, ngerasa nggak sesuai, nggak cocok nih di lingkungan ini atau di hubungan ini ya. Kamu seperti gimana ya, pengen keluar tapi gimana caranya gitu, masih berpikir-pikir gitu ya. Ya ada di sini semacam tikam dari belakang gitu ya, ada semacam drama ya. Bisa jadi ini pasangan kamu ini enggak sepenuhnya terbuka mengenai hal-hal tertentu gitu ya. Ada juga ini partner kerja kamu yang memiliki ambisi di belakang atau diam-diam nih ada tujuannya tertentu gitu, berteman sama kamu gitu ya. Bisa jadi ini terang-terangan dia memang adu argumen sama kamu. Bisa jadi dia diam-diam tapi di dalam dia punya ambisi tertentu berteman sama kamu ya. Sepertinya Leo ini harus harus cautious gitu, harus hati-hati gitu ya, dealing sama orang-orang terdekat gitu. Karena seberapa dekat pun kita dengan orang tertentu, enggak menjamin bahwa seseorang ini jujur atau apa adanya gitu. Apakah itu karakter aslinya atau enggak ya, kita nggak tahu. Rambut boleh sama hitam ya kan, tapi hati siapa yang tahu gitu. Oke, nggak apa-apa gitu, tetap berada atau tetap menjalin koneksi dengan orang-orang semacam gini. Cuman kamu tahu bagaimana memproteksi diri ya. Sepertinya proteksi yang baik di sini adalah batas, ada jarak ya. Kamu membatasi diri dengan orang-orang yang tidak memiliki vibrasi yang sama dengan kamu di sini. Dan ya, sembari kamu membatasi diri, kamu mengontrol emosi kamu. Jangan mudah terpancing konflik atau argumen dengan orang-orang seperti ini. Apalagi kalau misalnya orang-orang di sini yang konflik sama kamu nggak penting-penting amat gitu, bukan saudara, bukan keluarga gitu ya kan. Jadi sayang dong energi kamu terkuras hanya untuk orang yang tidak penting-penting amat bagi kamu, yang bukan keluarga kamu gitu ya. Oke. Beberapa di antara kamu sepertinya ini dealing dengan diri sendiri ya, konflik dengan diri sendiri gitu. Kamu konfliknya masalah keuangan, masalah penghasilan, masalah harta ya. Gimana supaya bisa kaya raya, ada fantasi ya, ada semacam konfrontasi, gejolak dalam diri gitu, pikiran dengan kenyataan, nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu di dalam berteman itu atau ngejalin hubungan itu superficial gitu. Superficial atau artificial gitu ya. Nampak indah di luar aja gitu. Kalau di dalam itu tadi ya, seperti drama tadi yang saya katakan tadi ya. Di luar ini bagus-bagus aja gitu. Tapi kamu nggak tahu di belakang ini punya maksud tertentu gitu ya. Jadi kamu jangan menilai orang berdasarkan casingnya ya. Jadi harus berhati-hati untuk Leo ya. Oke, ada Knight of Pentacles ya. Kalau saya ngelihat ini lebih ke kamunya sih ya, pekerja keras, sabar ya. Ya bisa jadi ini adalah energi pasangan kamu nih, pekerja keras, sabar, selalu dia ini menggunakan pengetahuan untuk bekerja ya, untuk mengejar prestasinya ya. Dia memiliki rasa tanggung jawab dan juga penyabar. Bisa jadi ini adalah pasangan kamu ya, yang ngerasa bahwa dia itu berjuang di hubungan ini. Dia ngerasa dia yang paling banyak bekerja atau ngerasa paling bertanggung jawab di hubungan ini. Dan mungkin dia ngerasa bahwa kamu kurang bertanggung jawab di hubungan ini gitu ya. Jadi ada semacam konflik di sini. Bisa jadi ini adalah energi kamu gitu ya. Oke, itu aja sih untuk Leo ya. Ya,
Oke, saya tambahkan untuk ini ya. The bottom of the deck-nya ada Temperance. Iya, ada masalah keuangan ini ya. Bisa jadi ini konflik ini dengan pasangan karena masalah keuangan. Ada perbedaan pendapat, ini masalah pekerjaan, masalah kerja keras. Ya, kamu sih nggak ada kerja keras. Kalau kamu kerja keras, kamu tekun, pasti ada hasil. Nah, semacam gitu ya, saya dengar di sini. Ya. Ya, ini semacam ujian gitu ya. Kalau misalnya ada konflik masalah keuangan dengan pasangan, ya sabarlah gitu ya. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Ya, masih mending masalah karena keuangan gitu ya. Asalkan jangan menghadirkan orang ketiga kan gitu. Kalau udah menghadirkan orang ketiga ini payah ini ya. Iya. Harus bisa menyeimbangkan energi ya dengan pasangan. Kalaupun di sini masalahnya adalah keuangan, ya ingatlah bahwa masalah kecil bisa jadi besar. Kalau sudah semakin besar, bisa mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga gitu ya, terkhusus bagi kamu yang udah berumah tangga. Oke, demikian untuk Leo, semoga ini bermanfaat. Goodbye. Halo Sagi, ini untuk reading harian Sagi di tanggal 3 Februari 2022. Readingan ini cocok untuk karir, asmara, dan kesehatan ya. Diambil pesan yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Oke, ada the Fool, Four of Swords, Ace of Wands. Untuk the Fool-nya, sepertinya kamu memiliki teman yang baik ya. Ada nih teman-teman yang care sama kamu, peduli sama kamu, yang memiliki frekuensi yang sama, keinginan untuk bahagia, ngejalani hidup apa adanya. Ya, ada keberanian di sini, ada keterbukaan juga terhadap tantangan baru, terhadap lembaran baru. Kalaupun misalnya kamu mengalami keraguan, apa nanti yang akan terjadi gitu ya. Kadang terpintas gitu di pikiran kamu hari ini ya, seperti itu. Tapi di sisi lain berkata, udahlah dijalanin aja dulu gitu ya. Semacam berpasrah atau ngikhlas ngejalanin kehidupan ini ke depannya mau gimana, seperti kamu berpasrah terhadap Tuhan ya, semacam gitu ya. Kamu yakin atau menyerahkan segala sesuatunya di tangan Tuhan. Wow. Oke. Cuman walaupun kamu di sini berusaha untuk memberanikan diri, beberapa di antara kamu saya ngelihat ada yang kelelahan ya, capek, frustasi. Bisa jadi kamu kelelahan atau capek mikirin hidup ini ya. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu yang udahlah capek kali mikirin masalah terus, dibawa santai aja lah gitu ya. Bisa jadi hari ini kamu pengen santai gitu ya, pengen udah apa adanya aja gitu ya. Kalau nggak mau kerja, off pun hari ini udahlah, off aja lah dulu, istirahat dulu sejenak. Udah tubuh ini pun nggak bergairah hari ini, lagi lemas nih gitu ya, butuh istirahat ya. Ada nih beberapa di antara kamu yang pegelinu, nggak enak badan, sakit gitu ya. Jadi off lah hari ini, minta off. Sebenarnya kamu ini pengen tetap kerja gitu ya kan, tapi ya udahlah ya, sekali-sekali nggak apa-apa lah off gitu ya kan ya. Beberapa di antara kamu saya ngeliat di sini ada yang memperoleh ide ya, ada yang memperoleh jalan keluar untuk rasa frustasi tadi di sini. Kekhawatiran juga ada di sini ya. Sepertinya kamu menemukan solusi, ide, jalan keluar nih. Oh ya, gini deh caranya gitu ya. Ya, cuman kalaupun ada risiko nanti ya udah diterima aja, dijalanin aja gitu. Ya, ada semacam berita bagus atau ide-ide baru ya. Ada semacam dorongan yang membuat kamu melakukan sesuatu di sini, melakukan sebuah tindakan. Ya, ini adalah energi kreatif ya. Jadi, oh ini caranya, ini solusinya gitu ya. Jadi bisa jadi karena situasi atau kondisi kamu sekarang yang melahirkan dorongan tadi ya, yang melahirkan atau mendorong kamu melahirkan adanya di sini ide kreatif atau jalan keluar untuk membangkitkan gairah atau semangat lagi
di dalam ngejalani aktivitas kamu, ya, atau ngejalanin situasi di mana kamu sedang dealing. Bisa jadi rasa frustasi di sini berasal dari asmara, bisa jadi dari pekerjaan ataupun karena masalah kesehatan. Oke, demikian untuk Sagi, ya. Selalu percaya pada semesta, pada Tuhan, bahwa Tuhan akan ngebantu kamu untuk membangkitkan energi-energi kreatif di dalam pikiran kamu, ya, karena kita diberkati pemikiran yang otak yang sempurna gitu ya, untuk mencari solusi, ide-ide, untuk senantiasa membangkitkan semangat ya, atau optimisme di dalam menjalani hari-hari. Oke, demikian untuk Sagi. Goodbye. Halo Aries, ini untuk reading general Aries harian di tanggal 3 Februari, dan readingan ini bisa cocok untuk karir asmara dan kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Oke, ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Ada Ace of Wands, Two of Pentacles, String. Ya, untuk Ace of Wands ya, ini adalah semacam dorongan ya dari dalam diri kamu. Bisa jadi karena situasi perekonomian atau money juggling ya, atau kebingungan, situasi yang membuat kamu khawatir, bingung. Bisa jadi ini karena masalah keuangan ya. Kalau saya ngelihat lebih ke masalah keuangan ini ya. Ada semacam yang mendorong kamu ya. Ini faktor yang mendorong kamu berpikir ya, berusaha mencari jalan atau mencari inspirasi ya, mencari ide bagaimana supaya kamu bisa percaya diri untuk melakukan sebuah tindakan ya. Ada ini tadi ya, masalah keuangan tadi ya, yang ngedorong kamu untuk bangkit melakukan sebuah tindakan atau berusaha untuk membangkitkan gairah atau keinginan ya untuk bertumbuh gitu ya. Karena keinginan kamu bertumbuh di sini didorong oleh faktor keuangan tadi ya, karena ada semacam energi yang begini nih, aku nggak mau deh hidupku terus money juggling, gali lubang tutup lubang terus gitu ya. Aku pengen stabil gitu ya, aku pengen punya pekerjaan yang stabil ya. Dan di sini ada peluang nih untuk kamu memperoleh pekerjaan, ada tawaran ya, bisa jadi ada lowongan pekerjaan untuk kamu yang mencari pekerjaan ya. Dan beberapa di antara kamu, saya ngelihat nih, ada dihadapkan pada pilihan-pilihan. Bisa jadi memang pekerjaan ini sudah ditawarkan ke kamu gitu, cuman kamu bingung milih yang mana gitu ya. Ya, bisa jadi tawaran ini lebih dari satu gitu, dan kamu bingung memilih antara si A atau si B ya. Dan ada string ya, beberapa di antara kamu sepertinya memiliki ini ya, memiliki konfrontasi atau konflik di dalam diri kamu sendiri. Kalau menurut saya ya, bisa jadi pilihan-pilihan tadi ini, tawaran-tawaran ini lebih dari satu, jadi kamu jadi bingung gitu kan, mau milih yang mana, kurang yakin atau kurang percaya diri jadinya memilih A atau B gitu ya. Ada juga ini di antara kamu yang dihadapkan pada dua pilihan pasangan ya, sebenarnya udah pengen segera nih membuat keputusan ya, cuman takut di dalam melakukan kesalahan ya. Sepertinya di sini kamu perlu meyakinkan diri sendiri dulu ya, tenangkan hati dan pikiran dulu, gak bisa gegabah di dalam membuat keputusan gitu ya. Jangan nanti kamu menyesal ya, harus menenangkan diri dulu ya. Seekor singa itu kan dia energinya power banget ya. Kalau dia secara impulsif di dalam membuat keputusan, bisa jadi chaos ya kan, rusak dia gitu, kacau gitu. Jadi jangan sampai ada kekacauan di sini karena salah di dalam membuat tindakan atau keputusan untuk hari ini gitu ya. Oke, demikian untuk Aries, dan demikian untuk
semua zodiak. Semoga readingan hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Oke, semoga kalian tetap bersemangat semua zodiak, dan saya berdoa ya supaya kalian bisa tetap dalam lindungan Tuhan pencipta semesta, dan semoga kalian berbahagia. Goodbye.